bertemu pada video kita dengan materi konsep dasar geografi, prinsip dasar geografi, pendekatan geografi, serta keterampilan dasar geografi. Oke, pertama kita akan bahas 10 konsep geografi. 1. Konsep lokasi. Konsep geografi yang mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Yang kedua, konsep jarak, yaitu konsep geografi yang mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis pada suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta, kita lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Yang keempat, konsep pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Yang kelima, konsep morfologi. Konsep ini menjelaskan tentang bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Contohnya, jangan membangun rumah di daerah cekungan karena dapat mengakibatkan banjir pada musim hujan. Yang keenam, konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek suatu daerah. Contohnya, pemukiman di desa cenderung berkelompok pada wilayah yang subur. Yang ketujuh, ada konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Yang kedelapan, konsep nilai guna, yaitu konsep ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Yang kesembilan, konsep diferensiasi area. Konsep geografi ini mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Yang kesepuluh, konsep keterkaitan keruangan. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya kita masuk pada prinsip-prinsip geografi. Dalam bidang ilmu geografi terdapat 4 prinsip utama. Yang pertama, prinsip persebaran, yaitu berkaitan dengan persebaran fenomena geografi dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi, seperti persebaran penduduk dan persebaran bahan tambang. Yang kedua, prinsip interrelasi. Ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau keterkaitan antar fenomena. Contohnya, wilayah Indonesia mengalami musim hujan berkepanjangan sebagai dampak peristiwa La Nina. Yang ketiga, prinsip deskripsi, yaitu penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari melalui penggambaran bentuk keterkaitan antara alam dan manusia. Yang keempat, prinsip korologi, yaitu perpaduan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu persebaran, interrelasi, dan interaksi. Lalu kita masuk pendekatan geografi. Erbitarto dan Surastopo Hadi Sumarno dalam metode analisis geografi mengemukakan 3 pendekatan geografi yang sering digunakan, yang itu: 1. Pendekatan analisis keruangan, yaitu analisis atau cara pandang yang menekankan ruang sebagai kajiannya. Yang kedua, pendekatan kelingkungan atau disebut dengan ekologi, yaitu cara penyelidikan suatu fenomena geosfer yang berada di suatu tempat atau wilayah tertentu dengan menerapkan konsep ekosistem. Yang ketiga, pendekatan analisis kompleks wilayah, yaitu perpaduan antara pendekatan keruangan dan kelingkungan. Terakhir, kita masuk pada keterampilan dasar geografi. Keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki untuk memahami konsep geografi. 1. Observasi, yaitu untuk
mengamati dalam prinsip observasi ini fenomena geosfer yang meliputi litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Yang kedua, deskripsi. Kemampuan untuk menjelaskan fenomena geosfer yang terdapat di muka bumi secara detail sehingga orang lain mendengar atau membaca seolah melihat fenomena itu secara langsung. Yang ketiga, mengelompokkan atau klasifikasi. Pengelompokan fenomena geosfer berdasarkan syarat-syarat tertentu. Yang keempat, pemetaan. Contohnya peta persebaran jumlah penduduk. Jadi, ahli geografi sudah pasti harus mampu membuat dan membaca peta dengan baik. Terakhir, analisis, yaitu kemampuan menganalisis hubungan interaksi antar fenomena geosfer. Contohnya, hubungan keterkaitan antara perilaku sosial manusia dan lingkungan. Baik, sampai untuk materi ini kita akhiri dan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.